Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas gimana sih cara mengenali horn speaker atau speaker corong itu low impedance atau high impedance dari fisiknya saja. Jadi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe nih, tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan klik tombol subscribe karena itu gratis teman-teman, 100% gratis, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Kalau sudah, mari kita bahas bagaimana cara mengenali horn speaker low impedance dan high impedance dari fisiknya. Teman-teman, kira-kira speaker yang ada di samping ini high impedance atau low impedance ya? Kalau fisiknya seperti ini, mari kita bahas. Jadi pada dasarnya speaker corong itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian corongnya saja dan bagian drive unitnya seperti ini. Dan drive unit ini ada dua jenis. Yang pertama, drive unit low impedance, bentuknya lebih pendek daripada drive unit high impedance. Dan komponen utama atau mesin utama yang membuat speaker itu bersuara adalah drive unit ini. Nanti suaranya keluar dari lubang kecil ini ya. Suaranya nanti akan keluar dari lubang ini. Di dalam drive unit ini ada membran yang tertutup rapat dan semua suara nanti keluar dari lubang kecil ini. Nah, apa yang membedakan drive unit low impedance dan high impedance? Yang membedakan adalah trafo yang ada di dalamnya. Jadi kalau drive unit low impedance itu tidak dilengkapi dengan transformer matching trafo, sedangkan drive unit high impedance itu dilengkapi dengan matching trafo di dalamnya, sehingga drive unit high impedance itu lebih panjang bentuknya ketimbang yang low impedance karena sudah ketambahan trafo di dalamnya. Jadi kalau kita beli speaker corong itu aslinya terpisah teman-teman, antara corongnya saja. Jadi teman-teman bisa membeli corongnya saja. Ini hanya reflektor, tidak ada mesinnya. Reflektor dari aluminium dan plastik. Nah, apabila teman-teman membeli drive unit low impedance seperti ini, kemudian memasangkannya, maka speaker ini menjadi speaker corong low impedance. Tetapi kalau teman-teman membeli drive unit high impedance seperti ini, maka secara otomatis speaker corong ini menjadi speaker corong high impedance. Jadi seperti itu ya. Terus nanti ada lagi, saya membeli drive unit low impedance, tetapi dari tokonya saya kasih lagi matching trafo di luar. Nah, ini juga menjadi speaker high impedance. Hanya saja pemasangan trafonya di luar seperti ini. Ya, jadi trafonya berada di luar. Jadi kalau kita lihat dari samping, speaker high impedance bentuknya lebih panjang daripada speaker low impedance. Jadi penampakan dari samping seperti ini. Mungkin kalau teman-teman ingin memperhatikan dari atas, kelihatan kalau speaker high impedance itu lebih panjang daripada speaker low impedance. Terus penampakan dari belakang, penampakan drive unitnya. Untuk speaker low impedance, dia seperti ini teman-teman. Jadi kabel langsung keluar dari tengah, tidak ada setting apapun, jadi hanya speaker biasa. Sedangkan drive unit high impedance, kabel keluar dari bawah dan dia memiliki selektor switch untuk mengatur posisi watt daripada speaker ini. Wattnya bisa kita maksimalkan atau bisa kita turunkan kalau kita terhubung ke speaker yang banyak seperti video yang kemarin ya. Jadi perbedaannya ini, seperti ini. Nah, untuk speaker high impedance, ini bisa kita kembalikan menjadi low impedance dengan merubah selektor switchnya ke posisi off.
Jadi teman-teman jangan khawatir kalau sudah terlanjur membeli speaker high impedance dan mau dipasang ke amplifier biasa atau amplifier rakitan, teman-teman bisa posisikan selector switch ini pada posisi off. Maka dia akan menjadi speaker low impedance biasa. Dan kira-kira lebih bagus yang mana sih dari dua speaker ini? Kalau pertanyaannya lebih bagus yang mana, maka saya secara pribadi, secara subjektif akan memilih speaker high impedance. Kenapa? Yang pertama, kita bisa men-setting speaker ini high atau low. Jadi kalau ada kebutuhan high impedance, kita harus connect ke terminal COM dan 100 volt, maka speaker ini bisa. Kalau ada kebutuhan speaker ini harus connect ke sistem low impedance atau amplifier rakitan, maka kita bisa posisikan dia ke selector switch off. Maka dengan speaker high impedance, saya lebih banyak pilihan di sini. Kemudian, karena dia high impedance, kita bisa gunakan untuk jarak jauh dan sambung ke terminal COM dan 100 volt. Jadi memudahkan kita kalau kita memiliki instalasi speaker yang jauh dari amplifier. Misalkan untuk di tempat-tempat umum ataupun di menara masjid. Terus speaker ini lebih awet karena ada trafo matching yang membatasi watt yang masuk ke dalam speaker ini. Jadi tidak mudah jebol begitu teman-teman, karena ada trafonya. Jadi trafo tersebut berfungsi sebagai pengaman juga. Dan power atau watt dari speaker ini dapat kita atur dengan mudah. Misalkan kita tersambung ke amplifier yang lebih kecil, maka kita bisa turunkan watt dari speaker ini sehingga amplifier tersebut tidak overload. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran buat teman-teman untuk menentukan tipe speaker apa sih yang cocok untuk saya gunakan di masjid, musola, ataupun tempat-tempat umum. Dan tentunya nanti model-model dari speaker ini bermacam-macam, tinggal teman-teman pilih mana yang terbaik. Oke teman-teman, itu dia perbedaan antara speaker high impedance dan low impedance, si kembar tapi tak sama ini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.